Halo guys, kembali lagi dengan Asfi Tekno. Di era digital ini, memiliki smartphone yang tepat bisa menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesenangan sehari-hari. Namun, dengan banyaknya pilihan di pasaran, memilih HP yang sesuai dengan budget bisa jadi tantangan. Di rentang harga 1-1,5 juta, kamu bisa menemukan beberapa opsi terbaik yang menawarkan fitur canggih tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa smartphone 1 jutaan terbaik yang bisa kamu pertimbangkan di tahun 2025. Di list yang pertama, ada Meizu M Blue 21, hadir dengan mengusung layar seluas 6,79 inci dengan panel IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz, ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T606 dan dipadukan dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB serta slot microSD yang tersedia, menghasilkan performa yang oke di kelasnya. Dibekali dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dengan autofocus dan lensa tambahan 2 megapiksel, dan pada bagian depan memiliki lensa kamera beresolusi 8 megapiksel dengan hasil yang lumayan untuk pemotretan siang hari. Dilengkapi baterai berkapasitas 4900 mAh yang cukup awet untuk penggunaan harian dengan pengisian 10 Watt. Fitur pengisian daya yang lambat menjadi kekurangan dari ponsel ini. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol dengan harga Rp1.132.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Meizu M Blue 21 beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kedua, ada Poco C75. Hadir dengan mengusung layar seluas 6,88 inci dengan panel IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Tawarkan pengalaman multimedia yang imersif. Untuk performanya, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G81 Ultra dengan kombinasi RAM 8 GB dan memori internal 256 GB serta tersedia slot microSD. Performa masih andal untuk kelas harga 1 jutaan. Di sektor kamera, handphone ini mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan kualitas mumpuni di kelas harganya, serta kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Hanya terdapat satu lensa kamera utama yang terpakai meskipun ada 3 lensa yang terpasang di modul kamera menjadi titik kekurangan ponsel ini. Dilengkapi dengan baterai 5160 mAh, memiliki daya tahan baterai yang tergolong baik untuk harian dengan pengisian cepat 18 Watt. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.039.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Poco C75 beserta spesifikasi ringkasnya. Yang ketiga, ada Itel CT100, memiliki desain layar seluas 6,75 inci dengan panel IPS LCD, resolusi HD+ yang cerah, dan mulus dengan refresh rate 90 Hz dan ada dynamic bar. Performanya yang ditenagai oleh prosesor Unisoc T7250 yang oke buat sehari-hari, termasuk main game, apalagi dengan kombinasi RAM 8 GB dan memori internal 128 GB dengan slot microSD hingga 500 GB. Dibekali dengan kamera utama 13 megapiksel dengan hasil kamera cukup di kelasnya, terutama saat cahaya memadai. Tidak ada kamera ultrawide dan perekaman video terbatas di 1080p menjadi kekurangan ponsel ini, dan pada bagian depan memiliki lensa kamera 8 megapiksel, dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5200 mAh dengan pengisian cepat 18 Watt dan fitur bypass charging. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.329.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Itel CT100 beserta spesifikasi ringkasnya. Lanjut yang keempat, ada Infinix Smart 10 Plus. Tampilan dari ponsel ini memiliki desain yang fresh dengan layar seluas 6,67 inci dengan panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Di sektor hardware, handphone ini ditenagai oleh prosesor chipset Unisoc T7250, kemudian chip tersebut dikombinasikan dengan RAM 8 GB dan
memori internal 128 GB dengan slot micro SD hingga 2 TB. Dibekali dengan dual kamera dengan resolusi 8 megapiksel dan 2 megapiksel lensa depth serta pada bagian depan memiliki resolusi 8 megapiksel, dilengkapi dengan baterai jumbo 6000 mAh dengan pengisian 18 watt. Proses pengisian daya tergolong masih lambat dengan baterai yang besar menjadi kekurangan dari handphone ini. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.424.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Infinix Smart 10 Plus beserta spesifikasi ringkasnya. Yang kelima, ada Nubia V70 Max. Spesifikasi Nubia V70 Max ini hadir dengan layar IPS LCD seluas 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T606 kemudian dipadukan dengan RAM 8 GB dan 128 GB memori internal menghasilkan performa yang oke di kelas harganya. Di sektor fotografi, ponsel ini mengusung kamera utama yang tergolong tinggi dengan resolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth dan pada bagian depan mengusung kamera beresolusi 8 megapiksel. Kemudian di sektor daya dilengkapi baterai jumbo 6000 mAh, pengisian cepat 22,5 watt. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.157.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Nubia V70 Max beserta spesifikasi ringkasnya. Lanjut yang keenam, ada Tecnospark 30C. HP Tecnospark 30C ini hadir dengan mengusung layar seluas 6,67 inci dengan panel IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Bekerja dengan prosesor MediaTek Helio G81 memberikan performa harian yang lancar apalagi dengan dukungan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB yang lega. Di sektor kamera, handphone ini mengusung kamera utama beresolusi 48 megapiksel dengan sensor Sony MX582 yang paling oke di kelasnya. Serta pada bagian depan mengusung kamera beresolusi 8 megapiksel. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian 18 watt siap menemani aktivitas harian Anda. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.585.000 dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Tecnospark 30C beserta spesifikasi ringkasnya. Yang terakhir, ada Itel P55 5G. Spesifikasi Itel P55 5G sendiri hadir dengan mengusung layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan refresh rate 90 Hz. Tampilkan fitur Dynamic Bar. HP ini juga merupakan ponsel kelas 1 jutaan pertama di Indonesia dengan jaringan 5G dan performa yang ditenagai oleh chip Dimensity 6080 yang begitu mewah. Dengan kombinasi RAM 6 GB dan memori internal 128 GB. Di sektor fotografi, ponsel ini mengusung kamera utama 50 megapiksel, 0,08 megapiksel kamera AI, dan pada bagian depan mengusung kamera dengan resolusi 8 megapiksel dengan hasil foto yang memukau, dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt SIPA menenai aktivitas kegiatan pengguna. Untuk harganya sendiri, handphone ini dibanderol dengan harga Rp1.253.000. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan handphone Itel P55 5G dan spesifikasi ringkasnya. Itulah daftar beberapa pilihan smartphone terbaik di kisaran harga 1-1,5 juta di tahun 2025. Semoga review ini membantu kamu dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang teknologi dan gadget. Sampai jumpa di video berikutnya.